Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan pada sore hari ini kecuali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya kita bisa memulai pelajaran yang sangat penting dalam agama kita, pelajaran bahasa Arab. Kita sadari bersama sebagai seorang muslim, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita berbahasa Arab. Allah yang katakan Al-Quran adalah bahasa Arab. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini Al-Quran adalah merupakan lisan bahasa Arab yang jelas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang diberikan kepada Al-Quran ini, yang diberikan kepadanya Al-Quran, itu bahasanya bahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan dari seluruh manusia, bahasa yang beliau pakai adalah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali pasti dengan bahasa kaumnya. Nabi kita Muhammad SAW diutus di negeri Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Dan bahasa orang-orang Hijaz adalah bahasa Arab. Adalah bahasa Arab. Beliau berbahasa dengan lisan kaumnya. Bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Bahkan bagian terpenting dalam agama kita. Kita mempelajarinya akan mendapatkan pahala seperti kita mempelajari Al-Quran. Seperti kita mempelajari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pahalanya sama dengan pahala membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan sama pahalanya dengan mempelajari hadis Nabi SAW. Belajar bahasa Arab, keutamaannya adalah masuk dalam semua hadis yang menceritakan tentang keutamaan belajar dan mengajar. Oleh karena itu, banyak anjuran dari orang-orang terdahulu, bahkan sampai di zaman kita ini,
untuk mempelajari namanya ilmu al-Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Di antaranya misalnya ucapan tabi'in, ucapan sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Beliau wasiatkan kepada para tabi'in dan kepada kita semua yang datang setelahnya. Kata beliau, ta'allamul arabiyata kama ta'allamun hifdzul Qur'an. Pelajari bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari cara menghafal Al-Quran. Beliau samakan belajar bahasa Arab dengan belajar Quran. Karena memang tidak ada bedanya. Karena bahasa Arab adalah bahasa Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Quran. Bahasa kitab yang diturunkan kepada kita, bahasa Nabi yang diutus kepada kita, dan bahasanya para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-lisanul ladzi iktarallahu jalla wa ala lisan al-Arab. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah bahasa Arab. Padahal bahasa di dunia ini sangat banyak. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah bahasa Arab. Fa'anzala bihi kitabahul aziz. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya yang mulia dengan bahasa Arab. Wa ja'alahu lisana khatam anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasa Arab sebagai bahasa penutup para nabinya. Penutup para nabinya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqul. Ini imam kita, imam madhab. Oleh karena itu beliau berkata, kami katakan, yang bagi likulli ahadin, sepantasnya bagi setiap orang, yaqdiru ala ta'allumil arabiyati, yang mampu untuk belajar bahasa Arab, yang mampu untuk belajar bahasa Arab, ayyata'allamaha, untuk mempelajarinya. Li'annaha al-lisanul aula, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling utama. Tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih utama dibandingkan dengan bahasa Arab. Dibandingkan dengan bahasa Arab. Ini yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada kita yang datang setelahnya. Dan bahasa Arab ini bahasa yang mudah sekali. Karena dia bahasa Quran. Al-Quran sendiri Allah nyatakan mudah. Artinya pasti bahasanya juga mudah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini sebagai zikir. Fahal min mudzakir, tapi apakah ada orang yang mau berzikir, mengingat Allah dengannya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dimudahkan. Tentunya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran adalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Maka suatu kesyukuran, kita tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang dan mengorbankan sedikit waktu untuk belajar ini bahasa Quran. Dan nanti anak isyaratkan di pendahuluan buku nahwu sebentar, bahwa bahasa Arab ini yang paling pokok adalah kita mau memulainya. Kapan kita mau memulainya, maka pasti kita akan dimudahkan.
pasti kita akan dimudahkan. Dan dalam pelajaran kita ini di bahasa Arab, kita akan mempelajari buku yang kami sendiri buat, tulis, alhamdulillah. Buku ini ana tulis tahun 2008 sebelum ke Yaman. Kemudian ke Yaman pernah ngajarkan beberapa kali dulu waktu masih di As-Sunnah. Setelah itu ke Yaman, alhamdulillah waktu di sana diberikan amanah tugas untuk mengajarkan bahasa Arab di teman-teman yang datang ke Yaman tapi belum mampu ikut kepada masyayikh langsung, kepada para mustafid yang berbahasa Arab. Jadi di sana anak ajarkan selama 4 tahun, itu yang diulang-ulang kalau ada ikhwan baru datang. Kemudian setelah pulang diajarkan lagi. Dan buku ini insyaallah ta'ala antum akan jumpai mudah. Karena kami buat bukan hanya sekedar ditulis kemudian diajarkan. Buku ini ditulis sebelum dicetak seperti yang antum lihat, ini cetakan ke-6. Sebelumnya sudah banyak cetakannya. Cuman dengan yang diresmikan keluar dengan sampul ini ke-6 kalinya. Sudah cetakan ke-6. Ini ditulis bukan dari buku, saya tulis kemudian langsung diajarkan. Tapi ini ditulis sudah melalui banyak proses. Waktu mengajar kalau anak merasa bahwa sulit dipahami, saya hapus baru ganti dengan yang lain. Jadi ini ditulis sambil berjalan. Bertahun-tahun dibuat. Baru dikeluarkan seperti yang antum lihat. Makanya insya Allah jika Allah menghendaki ilmu ini masuk kepada antum, insya Allah mudah. Dan mudah sekali. Insya Allah ta'ala ini isinya 2 buku. Pertama, kunci ilmu nahwu. Dasar-dasar dalam ilmu nahwu. Kalau antum bisa paham dengan dasar ilmu nahwu nanti yang kita akan pelajari pertama, antum bisa baca kitab Gundul. Kalau antum bisa paham dan bisa praktekkan. Karena sudah puluhan kali anak coba pribadi sama ikhwan yang dari nol, tidak pernah belajar. Sudah banyak kali, tidak tahu berapa kali, sudah tidak terhitung. Orangnya, korbannya. Jadi semua yang diperlukan oleh pemula untuk membaca kitab Gundul ada di buku ini. Kaidah dan contohnya. Jadi dia terbagi 2, ada kaidah terkait dengan nahwu, bagaimana cara membaca akhir kata dalam bahasa Arab. Kemudian di bagian kedua adalah sorof, bagaimana cara membaca awal dan sebelum akhir dari kosakata bahasa Arab. Nahwunya kalau antum istiqomah seperti hari ini, yaitu kita sama-sama sholat di sini, targetnya sampai 15 kali saja pertemuan nahwunya. Jadi ini sudah terhitung 1. Ini terhitung 1 kali. Berarti sisa 14 kali lagi. Iya, kalau antum istiqomah, insya Allah sama-sama kita sholat di sini. Baru kita mulai. Langsung setelahnya. Jadi 15 kali pertemuan. Semoga antum bisa istiqomah. Iya. Nahwunya, sorofnya lagi insya Allah 15 kali juga pertemuan. Nanti kita kejar ini selesainya paling lambatnya sebelum Ramadan di bulan Sya'ban. Maksudnya dengan sorofnya. Iya, dengan sorofnya. Kalau Sya'ban nanti kita bisa tambah waktunya.
Artinya nanti misalnya sekarang hanya sekali sepekan, nanti kita bisa tambah menjadi 2 kali. Dilihat dari kesempatan ikhwan atau akhwat yang ikut. Atau akhwat yang ikut. Kita pakai 2 cara dalam pengajaran supaya antum tidak kaget nanti. Cara pertama, kita baca di buku, kemudian menjelaskan apa isi buku. Karena di buku contohnya kadang hanya 2, 3, maka kita akan tambah di papan, di layar contohnya untuk memudahkan ikhwan memahami. Karena di buku kalau mau diperbanyak contohnya, nanti akan tebal bukunya. Sementara tujuannya bukan contohnya, tapi teorinya antum paham. Karena untuk praktek ada di Quran, ada di hadits Nabi SAW, dan ada di percakapan Arab yang tersebar. Jadi contohnya paling 2, 3 begitu. Ya nanti kita tambah di papan, itu cara kedua. Kita tambah di layar contoh-contoh lain yang membuat ikhwan tambah memahaminya. Kemudian target kita supaya nanti jangan sampai ada teman-teman yang sudah berapa kali ikut atau yang pemahamannya cepat. Target kita adalah orang yang paling bodohnya. Orang yang paling tidak paham. Iya. Jadi kalau antum tidak paham, jangan malu, jangan bilang, jangan diam-diam saja. Harus berani bilang, saya belum paham. Saya belum paham. Jangan malu. Iya, lebih baik antum dikatakan oleh teman-teman saat belajar, wah bodohnya itu padahal mudahnya. Lebih baik dikatakan begitu daripada antum pulang dari sini tidak paham apa-apa. Iya, terus terang kalau kita malu kita tidak dapat apa-apa. Jadi kalau tidak bisa, tugasnya saya sebagai pengajar antum untuk memahamkan. Tugasnya antum paham. Kalau tidak paham bilang belum. Jangan malu. Ana diberikan ilmu oleh Allah tentang bahasa Arab. Dan ana memang cinta bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah. Antum jangan merasa dan jangan pernah bilang anak paham ini waktu sehari 2 hari, enggak. Lama baru pahamnya. Iya. Terus sebabnya lama pahamnya karena dulu waktu belajar dasar kadang kita malu bilang saya belum paham. Jadi guru terus lanjutkan pelajarannya. Makanya ana ingatkan antum kalau misalnya nanti antum enggak paham, jangan malu. Apa Ustaz? Saya belum paham yang itu. Jangan malu. Jangan malu. Iya, untuk bilang tidak paham. Untuk bilang tidak paham. Karena itu kunci dari masuknya ilmu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa'al ansar. Allah Subhanahu wa taala merahmati para perempuan Ansor. Kenapa? Rasa malu mereka sebagai perempuan itu tidak menghalangi mereka untuk tahu tentang perkara agama. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan antum orang Ajem, tentunya tidak boleh malu bertanya. Di sana waktu kita belajar di Arab, mereka bahasanya sudah bahasa Arab. Tapi ada pelajaran, kalau saya pribadi anggap itu, ini pelajaran mudah sekali ini. Kenapa dia bertanya terus? Padahal orang Arab. Tapi dia tidak malu untuk bilang. Tanya sama gurunya, apalagi itu. Kadang satu pelajaran 2 hari, 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan. Kalau tidak paham-paham, gurunya tidak lanjut. Nah itu kita dididik di situ. Kita dididik, ternyata kita memang jadi guru itu untuk memahamkan. Kalau ada murid belum paham, kita tidak jengkel. Kita biasa-biasa saja. Karena kita pernah
tidak paham seperti itu dan pernah melihat guru kita bagaimana sabarnya untuk menjelaskan kembali padahal sudah dijelaskan. Jadi ini untuk pendahuluan. Antum tidak usah malu, santai saja. Kalau tidak tahu bilang belum tahu, kalau tidak paham bilang saya belum paham. Iya, saya belum paham. Kita langsung masuk di ilmu nahwu. Kita pilih ilmu nahwu yang pertama karena lebih sedikit yang diurus daripada ilmu sorof. Ilmu nahwu dia hanya mengurus harokat terakhir dari setiap kata. Jadi satu tempat saja dia urus. Misalnya nanti dapat kata Zaid. Kadang dibaca Zaidun, kadang dibaca Zaidan, kadang dibaca Zaidin. Ilmu nahwu itu mengurus itu. Kenapa dun, kenapa dan, kenapa din. Satu saja. Itu membuat kita pilih untuk awal nahwu. Sorof penting. Bahkan sebagian ulama bahasa Arab bilang sorof dulu baru nahwu. Cuman dia lebih banyak yang mau dipahami. Karena dia mengurus semua harokat yang sebelum terakhir. Jadi kalau misalnya kosakatanya ada 7 huruf. Kata terbanyak dalam bahasa Arab itu 7 huruf. Jadi kita harus urus semua 6. Mana yang punya harokat, mana yang sukun. 6 sebelumnya. Itu sorof. Jadi banyak yang dia mau jelaskan kepada kita. Nah, maka kita pilih yang lebih sedikit dulu untuk tahap pemula. Itu lebih bagus daripada kita langsung pilih yang banyak. Takutnya nanti dari awal langsung terkesan susah. Padahal tidak susah, mudah. Kita langsung masuk. Untuk buku ini antum tidak perlu tulis artinya. Cukup tulis tambahan contohnya atau faedah. Atau cukup pahami apa yang anak katakan. Karena buku ini ditulis dalam 2 bahasa. Dulu waktu awal tulisnya gundul. Tidak ada harokatnya dan tidak ada terjemahannya. Tapi karena itu tadi kita menulis mengarangnya sesuai dengan pengalaman ke ikhwan yang diajar. Waktu mengajar ini kayaknya dia sibuk harokati. Namanya pemula. Baru dari 0. Dikasih gundul. Jadi dia sibuk harokat. Akhirnya saya berubah pertama mengharokatinya. Setelah itu saya melihat lagi pengajaran berikutnya sibuk menulis artinya. Akhirnya diterjemah lagi. Maka muncullah deh seperti sekarang ini yang kita lihat. Sudah ada terjemahannya di bawah. Jadi tidak perlu ditulis artinya. Cukup nanti ditulis kalau ada tambahan contoh dan memahami apa yang ana sampaikan dan jelaskan kepada antum. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin di halaman 1. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas utusan Allah, atas keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu, ini pendahuluan singkat saja. Fa inna ilman nahwi ilmun syarifun. Sungguh ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Ilmu yang sangat mulia. Tadi anak sudah isyaratkan di pendahuluan. Bagaimana kemuliaan ilmu ini. Ilmu wasilatin. Dia adalah ilmu wasilah. Pengantar. Perantara. Kalau rumah, kita mungkin tahu rumah dulu rumah kayu. Ini tangganya ini rumah bahasa Arab. Rumah itu adalah Quran dan Sunnah. Hadits, fikih, ilmu tafsir, itu rumah itu isinya. Untuk naik ke rumah itu butuh tangga. Tangganya itu ini ilmu nahwu. Dia ilmu wasilah, pengantar, tangga untuk menuju tujuan. Iya.
yatawassalu biha ila syai'aini muhimmain. Akan terhantar dengan sebabnya kepada dua perkara yang sangat penting. Ini ana sebutkan yang pokoknya saja, yang kita akan dapat, yang kita akan capai kalau kita belajar ini nahwu. Iya. Yang pertama, fahamu kitabillah. Memahami Al-Quran. Antum kalau tahu ilmu nahwu, maka otomatis akan paham Al-Quran. Karena bahasanya Quran. Karena ini ilmu nahwu adalah ilmu tentang bahasanya Quran. Berapa penguasaan antum terhadap ilmu nahwu? Maka antum akan pahami Quran sesuai dengan kadar itu. Sesuai dengan kadar itu. Wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya. Sudah anak katakan di awal tadi, bahasa Nabi kita bahasanya bahasa Arab. Tidak mungkin kita paham apa yang Nabi ucapkan kalau tidak tahu bahasa Arab. Dengan mempelajarinya, kita akan memahaminya. Fahaman sohihan, dengan pemahaman yang benar. Di sana banyak orang berbicara tentang agama. Salah dia dalam mengutip ayat. Salah dia dalam memaknakan hadis. Itu sebab utamanya kalau kita tanya, pasti bahasa Arabnya kurang. Di samping ya subhat dari orang-orang yang sesat. Itu pendorong saja. Tapi sebab dia dipengaruhi oleh subhat itu, karena dia bahasa Arabnya tidak tahu. Bahasa Arabnya tidak tahu. Ana contohkan satu ya. Sebab kesesatannya orang-orang Mu'tazilah, ahli kalam. Iya. Mereka salah dalam satu keyakinan dan banyak keyakinan lain yang salah. Tapi ini satu contoh saja. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lan taroni." Kamu tidak akan melihat saya. Dia salah memahami huruf lan, satu huruf. Menurut orang-orang Mu'tazilah, lan bermakna linnafi at-ta'bid, bermakna menafikan dan selama-lamanya. Artinya kamu tidak akan melihatku selama-lamanya. Di dunia, demikian pula di akhirat. Lan, sebab kesesatannya, lan, satu huruf. Padahal dijelaskan oleh ahli bahasa. Lan maknanya adalah linnafi la litabid. Maknanya cuma menafikan, tapi tidak untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kita di dunia tidak bisa melihat Allah, tapi di akhirat pasti melihat Allah. Kan ada hadisnya. Nabi SAW katakan, innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rob kalian. Bayangkan, dia tolak hadits gara-gara apa? Satu huruf di dalam Al-Quran dia tidak paham. Dia salah memahaminya. Ini satu huruf. Iya, orang yang belajar bahasa Arab, dia tidak akan terpengaruh dengan pemikirannya tadi orang-orang Mu'tazilah. Iya, tapi kalau tidak tahu bahasa Arab, selesai kita gampang ditipu oleh orang sesat. Maka dengan belajar bahasa Arab, antum bisa paham Quran, insya Allah bisa paham sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kita akan dapatkan kalau kita belajar bahasa Arab. Iqamatul lisan alal lisanil arabi. Kita akan bisa membiasakan lisan kita di atas lisan Arab. Iya. Coba antum perhatikan, mungkin orang yang pernah ke Arab, dia akan menjumpai dua golongan. Kalau ke Arab, ada orang ke Arab, dia cuma belajar bahasa percakapan saja.
Sama ada orang yang ke Arab, dia sudah belajar tata bahasanya. Susunannya dalam bahasa Arab. Dia bisa membedakan. Orang yang hanya hafal kosakata kemudian dia susun, dengan orang yang sudah hafal kaidah kemudian dia susun. Beda. Itu beda. Iya. Dalam bercakap. Nah, dengan belajar ini ilmu bahasa Arab, antum bisa bedakan itu. Dan antum sekaligus bisa biasakan lisan antum di atas lisan yang fasih. Dengan bahasa yang fasih. Ini faedah yang kedua. Alladzi bihi nuzzila kalamullahi azza wajal. Yang mana dengan lisan Arab inilah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran diturunkan. Walidhalika kana fahamu ilmin nahwi amron muhimman jiddan. Oleh karena itulah, alasan ini, memahami ilmu nahwu perkara yang sangat penting. Penting sekali. Karena Quran dan Sunnah kita tidak bisa paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa membiasakan bahasa kita seperti bahasanya Al-Quran. Ini sangat penting sekali. Walakinna, tapi ini yang antum perlu perhatikan. Ilman nahwi fi awwalihi sa'bun. Ilmu nahwu pada awalnya agak susah. Ya, sebenarnya semua bahasa namanya bukan bahasa kita, pasti awalnya susah. Ini harus antum sadari dari awal. Jangan sampai satu kali pertemuan antum datang, antum susah memahami, langsung antum simpulkan pulang, kenapa ndak pergi lagi Abi? Susah. Padahal antum tidak mau bertanya, apa susahnya di mana? Yang antum ndak pahami di mana? Ah, ini anak ingatkan memang. Iya, kan ini kita berbicara kenyataan. Saya belajar susah di awal. Ya tentunya antum juga akan alami itu. Dan antum tahu ini ucapan bukan dari anak ternyata. Itu perasaan anak sebelumnya susah. Ini ucapan walaupun anak tidak sebut. Ini ucapan Syekh Utsaimin. Rahmallah. Cuman anak nukil saja tanpa menyebutkan nama yang mengucapkannya. Kan anak iktibas. Hanya langsung menukilkan saja tanpa menyebutkan nama yang mengucapkan. Ini Syekh Utsaimin. Dan memang begitu. Ada satu masalah yang belum pernah sampaikan dalam ilmu nahwu. Saya katanya bolak-balik berapa kali di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama tafsir, gurunya Syekh Utsaimin. Berapa kali saya bertanya kepada Syekh, saya tidak paham-paham ini masalah. Syekh Utsaimin. Apalagi antum. Iya, sekarang belum Syekh Utsaimin antum. Nanti mungkin bisa-bisa lebih. Kalau antum belajar. Tapi Syekh, ini belum bilang. Walakinna ilman nahwi fi awwali sa'bun. Akan tetapi ilmu nahwu itu pada awalnya susah. Sulit. Wa fi akhiri sahlun. Dan pada akhirnya akan mudah. Tapi butuh istiqomah. Hadir hari ini. Hadir lagi pekan depan. Iya. Antum akan rasakan. Karena setiap hari antum hadir. Antum tambah yakin. Ternyata betul-betul mudah. Tapi kalau antum hanya hadir sekali, kemudian hilang tanpa jejak, tidak ada juga informasinya, ini susah. Akan terus susah. Jadi ini ilmu nahwu awalnya susah, awalnya saja. Misalnya nanti tahap pertama, kan ini ilmu nahwu ada 3 tahap. Tahap pertama mengenal kata dalam bahasa Arab. Itu yang kita akan selesaikan. Mengenal setiap kata. Jadi setiap antum baca nanti Al-Quran, antum tahu ini apa. Tahap kedua, mengenal tanda bacanya. Mengenal tanda bacanya. Itu 2 tahap itu paling tinggi kita akan ambil 10 kali pertemuan. Paling tingginya itu.
mengenal jenis kata, apa saja kata yang terucap dalam bahasa Arab. Yang kedua, mengenal tanda bacanya. Tahap ketiga dan ini tahap terakhir, mengenal kenapa dibaca seperti itu. Ini kata kenapa di dhammah. Sementara di sini kenapa di fathah. Sementara di tempat lain lagi dia di kasroh. Itu tahap terakhir. Kalau antum melalui ini 3 tahap, bisa. Tapi kalau antum lari sebelum tahap ketiga, ya jangan mencela kecuali diri sendiri. Jangan menyalahkan kecuali diri sendiri. Jadi antum sabar 3 tahap saja. Dan targetnya ini 3 tahap, 15 kali pertemuan saja. 15 kali pertemuan saja. Ini membutuhkan kesabaran antum. Jadi awalnya memang susah. Apalagi mengenal jenis kata. Karena kita perlu perhatikan ciri tanda setiap kata. Apa maksudnya, apa cirinya. Iya. Itu agak susah awalnya. Setelah itu kalau antum masuk tahap kedua akan mudah dan tahap terakhir mudah sekali. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Awalnya susah tapi pada akhirnya akan mudah. Wa qad muthila bi baitin min qasobin. Sungguh ilmu nahwu ini telah diperumpamakan, ya, dia bagaikan rumah yang terbuat dari permata. Bayangkan rumah terbuat dari permata. Rumah sangat indah sekali, mewah. Ini rumah. Walakin wababuhu min hadidin. Wababuhu min hadidin. Pintunya dari besi. Ini masalahnya. Rumah indah. Pintunya dari besi. Apa yang terbayang? Susah kita mau masuk. Karena pintunya ini susah. Rumahnya bagus. Apa maksudnya? Yakni annahu sa'bud dukhuli fih. Maksudnya susah untuk masuk di dalam rumah itu. Susah untuk masuk. Walakin akan tetapi idza dakhalta fi, kalau antum masuk di dalamnya, sahula alaika kullasyai, akan mudah bagi antum segala sesuatu. Akan mudah bagi antum segala sesuatu. Iya. Tapi ingat, tidak mungkin antum masuk kalau antum tidak punya kuncinya dan tidak mau mengetuknya. Kalau antum tidak punya kunci dan tidak mau juga mengetuknya, tidak mungkin masuk. Tidak mungkin. Tapi kalau antum punya kunci, antum akan buka sendiri. Dan kalau antum tidak punya kunci, antum ketuk, akan ada orang yang membukakan antum. Masalahnya ini keberanian untuk mengetuknya ini yang dibutuhkan dari antum. Keberanian antum ini dibutuhkan dari ikhwan dan akhwat. Mau nggak antum ikhwan demikian pula akhwat untuk mengetuk ini pintu? Karena kapan kita ketuk dan dibukakan untuk kita, maka mudah bagi kita segala sesuatu. Mudah bagi kita segala sesuatu. Walihada, oleh karena ini, yang bagi lil insan, sepantasnya bagi seorang, ayyahrisu ala ta'allumi mabadihi, untuk bersemangat mempelajari awal-awalnya, dasar-dasarnya, hatta yashula alaihil baki, sampai mudah baginya nanti sisanya, setelahnya. Ini sepantasnya bagi anda dan bagi kita semua. Ini pendahuluan ringkas, pendek saja sebelum kita memasuki yang namanya ilmu nahwu. Yang tujuan anak dari pendahuluan singkat ini adalah semoga antum bisa bersemangat dan sekaligus penasaran ini tentang ilmu ini. Karena kalau sudah ada semangat terus rasa penasaran, pasti antum mau lakukan. Tapi kalau tidak ada semangat dan tidak ada rasa penasaran terhadap sesuatu, itu susah untuk
istiqomah mempelajarinya, apalagi mau terus memahaminya. Mau terus memahaminya. Dan kemudahan ilmu ini tadi dibutuhkan semangat dari semua ikhwan, apakah yang umurnya masih muda atau yang sudah ya uban. Walaupun masih muda tapi ada ubannya. Karena uban itu tidak menunjukkan tua. Dibutuhkan semangat semuanya. Umurnya berapapun. Karena ilmu ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mau bersungguh-sungguh. Ilmu ini. Ada ulama bahasa terkenal yang bernama Al-Imam Al-Kisai. Dia ahli bahasa. Iya. Ini orang, dia menjadi pengembala kambing sampai umurnya 40 tahun. 40 tahun umurnya. Terjadi suatu hari, datang seorang ibu. Dia marahi anaknya, tapi di hadapannya Al-Kisai. Dia marahi bukan karena apa-apa. Dia marahi karena dia suruh anaknya belajar. Tapi saat dia marahi anaknya, itu kebaikan untuk Al-Kisai. Maksudnya gimana itu? Jadi ini ibu, dia bilang ke anaknya, jangan kamu seperti itu orang. Kisai. Umurnya sudah 40 tahun, tapi masih jadi pengembala kambing. Dia langsung tersinggung, tapi tersinggungnya alhamdulillah bagus. Wah, ternyata saya sudah dijadikan contoh. Contoh pun tidak bagus. Iya. Akhirnya dia tinggalkan gembala kambingnya, dia pergi belajar nahwu, belajar bahasa Arab, jadi ahlinya. 40 tahun. Bisa jadi ahli. Apalagi antum masih 30 tahun, ada yang 20 tahun. Ya kan? Bahkan ada mungkin yang hadir di sini umurnya belum 20. Iya, demikian pula di akhwat. Tidak ada kata terlambat dalam belajar bahasa Arab. Tidak ada terlambatnya. Dalam belajar bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu mudah bagi siapa saja. Bagi siapa saja. Yang dibutuhkan dari antum semangat membukanya. Awalnya. Dan sisanya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk, apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwi. Ini sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu. Ini ilmu nahwu apa? Jangan sampai nanti kita pulang, tadi kamu belajar apa? Nahwu, apa itu nahwu? Saya juga tidak tahu apa itu nahwu. Saya cuma rame-rame saja, tim ceria. Iya, tentunya kita tidak bagus begitu. Iya kan? Harus tahu apa itu ilmu nahwu. Lihat di situ dikatakan. Huwa ilmun bi usulin mustambatotin min kalamil arabi yurafu biha ahwalu awakiril kalimi fi hali tarkibiha. Dia adalah ilmu dengan pokok-pokok kaidah yang diambil dari ucapan orang Arab. Jadi orang Arab berucap itu salikoh. Orang Arab berucap itu sudah tabiatnya. Dia dari lahir sudah pintar bahasa Arab. Orang Arab. Di Arab itu biar anak kecil bisa bahasa Arab. Iya, kan dia lahirnya di Arab. Iya. Jadi mereka berucap bahasa Arab itu sudah salikoh tabiatnya. Dari sananya sudah bahasa Arab. Dari ucapan mereka ini ada kaidahnya, tidak sembarang dia ucapkan. Ada kaidahnya. Kaidahnya inilah yang harus kita pelajari. Karena kosakata itu gampang dihafal. Yang susah itu menyusunnya. Menyusunnya jadi kalimat yang baku. Jadi kalimat yang baik didengar, jadi kalimat yang bisa orang Arab sendiri paham. Yang bisa orang Arab sendiri paham ketika kita ucapkan. Ketika kita ucapkan. Jadi dia adalah ilmu dengan pokok kaidah yang diambil dari ucapan orang Arab. Ini kaidah diambil langsung dari ucapan orang Arab. Yurafu biha, yang dikenal nanti dengan sebabnya ahwal, keadaan, awakiril kalimi, akhir dari sebuah kata. Fi hali tarkibiha, ketika dia tersusun.
Ketika dia tersusun. Bukan ketika dia terletak dalam keadaan satu-satu. Itu kan kosakata namanya. Di dalam kamus itu namanya kosakata. Tertulis kitabun, tertulis kitab, madrasah, bait, rojul, walad, imro'ah. Itu kosakata namanya. Kosakata. Nanti kita bisa tahu itu harokatnya apa, barisnya apa, ketika tersusun. Ketika tersusun. Yang mempelajari dan mengajarkan kepada kita apa barisnya ketika tersusun, itu ilmu nahwu. Contoh di buku Anda contohkan 3. Fokusnya antum lihat kata Muhammad. Lihat, ja'a Muhammadun. Ro'aitu Muhammadan. Marortu bi Muhammadin. Perhatikan itu Muhammad. Satu kata. Satu kata. Tapi harokatnya barisnya berubah. Yang pertama di dhammah Muhammadun. Yang kedua di fathah Muhammadan. Yang ketiga di kasroh Muhammadin. Kenapa itu? Apa kaedahnya? Kenapa bisa berbeda harokatnya padahal sama kosakatanya? Itu terjawab nanti di nahwu. Nanti kita akan pelajari di tahap kedua. Tentang barisnya itu. Kemudian di tahap ketiga, kenapa di dhammah kalau ada ja'ah? Kenapa malah di fathah kalau ada ro'aitu? Kenapa malah di kasroh kalau ada bi? Itu ilmu nahwu. Kalau sekarang ini tidak bisa dikasih tahu. Sekarang kita penasaran saja dulu. Kenapa bisa dun? Iya. Kenapa bisa dan? Kenapa bisa din? Ini akan terjawab kalau antum tamatkan 15 kali pertemuan. Akan terjawab. Kenapa bisa Muhammadun? Kenapa bisa Muhammadan? Kenapa bisa Muhammadin? Itu akan terjawab. Dengan sendirinya. Dengan mempelajari kaidah yang akan disampaikan nanti dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu. Iya. Demikian pula kalau antum dapat sering lihat lafaz Allah. Lafaz Allah. Di dalam Al-Quran dia datang. Lafaz Allah ini terulang dalam Al-Quran lebih dari 3.000 kali. Di Quran. Ini lafaz Allah. Lebih dari 3.000 kali. Diulang di Quran. Ini lafaz Allah. Tidak pernah keluar harokatnya kadang Allahu, kadang Allah, kadang Allahi. Ini satu kata ini diulang banyak kali dalam Al-Quran. Tapi harokatnya cuma 3 bentuk. Kadang di dhammah hanya, kadang di fathah, kadang di kasroh. Ini yang kita mau tahu. Kapan itu lafaz Allah di dhammah? Kapan di fathah? Kapan di kasroh? Kapan di kasroh? Di nahwu itu akan dia jawab. Akan dia jawab. Melalui 3 tahap. Pertama kenali dulu apa itu Allah. Lafadznya. Yang kedua kenal tanda bacanya. Yang ketiga kenal kenapa dibaca itu. Ini di nahwu semua dijawab. 3 tahap. Dan kita akan ambil sedikit demi sedikit 3 itu. Iya. Ini nahwu pengertiannya. Ilmu yang diambil dari ucapan orang Arab. Yang kalau antum paham, kalau antum tahu ilmu ini dan mengerti, antum akan tahu baris harokat sebuah kata dalam bahasa Arab ketika dia tersusun. Kalau orang percakapan tidak belajar nahwu, maka dia akan kelihatan. Pasti dia ucapkan sukun terus. Ja'a Muhammad. Ru'aitu Muhammad. Marotu bi Muhammad. Man hadha? Hadha Muhammad. Min aina hadha? Hadha min bait. Jadi dia sukun terus. Kenapa? Karena ilmu nahwunya belum ada. Kalau orang nahwu, dia akan harokati. Ya,
min baitin, min masjidin, min madrasatin, itu orang nahwu. Dia akan kasih harokat akhirnya. Karena beda kaidah orang nahwu sama orang percakapan. Kalau orang percakapan, taskun taslam. Kamu sukun, kamu selamat. Orang nahwu, orang percakapan. Kamu sukun, kamu selamat. Kalau orang nahwu enggak. Taskun, ya, tahto. Kamu sukun, kamu salah. Kalau orang nahwu. Bahaya kalau antum sukun. Iya. Kalau nahwu, kalau percakapan, tentunya sukun dia selamat. Nah, ini ada ilmunya. Untuk mempelajarinya tidak butuh waktu banyak. Sedikit saja. Berikutnya, istilah berikutnya setelah ilmu nahwu, masuk ke babul kalam. Ini mudah-mudah saja, ini di awal hanya istilah terus. Babul kalam, bab tentang kalam. Kalam secara bahasa, kalimat dalam bahasa kita. Kalau bilang ini adalah kalamullah. Makna kalam artinya apa? Kalimat-kalimat Allah. Dipahami kan? Secara bahasa kita, secara bahasa kalau kita terjemahkan kalam, kalimat. Tapi yang kita maukan di sini bukan secara bahasa, secara istilah. Secara istilah. Apa pengertian kalam? Ini istilah yang kedua setelah nahwu. Al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada 4 syarat sebuah susunan akan dinamakan kalam. Pertama, huwa lafdu, dia terlafatkan. Terucap. Ada lafadznya, ada hurufnya, ada suaranya. Itu syarat kalam yang pertama. Ketika ana bilang sama antum, Zaidun, untuk tahap awal ini, untuk ketentuan ini, Zaidun, kalam, gimana? Mana suaranya nih? Ketika saya bilang begini, untuk tahap awal dulu. Kan kalam adalah lafaz. Dia sesuatu yang ada suaranya. Ketika anak bilang ke antum, Zaidun, kalam. Baik. Iya, semoga juga akhwat berbicara. Karena ini ilmu bahasa harus berbicara. Orang yang paling sering ucapkan, itu yang akan terbiasa lidahnya. Iya, yang akan terbiasa lidahnya. Jadi dia harus lafaz. Syarat pertama. Syarat kedua, al-murakkab. Harus tersusun. Paling sedikitnya 2 kata. Kapan hanya 1 kata, bukan kalam. Itu syarat kedua. Harus murakkab, baru dinamakan kalam. Ketika anak bilang tadi contoh yang telah lewat. Ja'a Muhammadun. Kalam, akhwat, baik, ada kehidupan. Iya, jadi ketika anak bilang, Ja'a Muhammadun, oh kalam. 1 saya lafadzkan. Yang kedua, murakkab. Murakkab, tersusun. Dari 2 kata. Ini syarat kedua. Masih ada 2 syaratnya. Syarat ketiga, mufid. Harus ada faedahnya. Untuk mengetahui berfaedahnya itu, kalau dia ucapkan, pendengar sudah paham. Dan tidak menanti lagi sesuatu yang lain setelahnya. Lihat ketika Anda bilang, Ja'a Muhammadun. Artinya terjemahannya, Muhammad telah datang. Apa antum masih menanti sesuatu? Atau sudah sempurna itu? Sempurna. Itu namanya kalam. Karena sudah sempurna kalimatnya. Ketika Anda bilang, Ja'a Muhammadun. Kalam. Kalam ini. Pertama lafaz. Yang kedua ada 2 kata. Yang ketiga ada faedahnya. Mufid.
Jumlahnya, susunannya sempurna. Terjemahannya Muhammad telah datang. Paham kan? Muhammad telah datang. Sama dengan anak bilang begini. Contoh lain misalnya. Hada kitabun. Ini kitab. Ini sebuah buku. Kalau antum mendengarkan itu maknanya sempurna. 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 Sekarang kita lihat. Hada kitabun. Kalam. Saya tanya antum. Lafad. Lafad. Murokab. Mubid. Sudah 3. Satu lagi. Kalau satu lagi ini sudah genap. Tentang kalam. Yang terakhir bilwad'i. Ucapan yang lafad tadi. Yang tersusun ada faedahnya. Diletakkan oleh orang Arab. Artinya bahasa yang antum pakai bahasa Arab. Itu baru dinamakan kalam. Bahasa yang antum ucapkan bahasa Arab. Itu baru dinamakan kalam. Misalnya anak contohkan ulang tadi. Ingat tujuan contoh berulang itu. Anak pengen memasukkan ke dalam ingatan antum. Tanpa sengaja antum sudah hafal. Itu tujuannya. Iya. Jadi nanti antum pulang sudah hafal. Lafaz itu apa, murokab itu apa, mufid itu apa. Contohnya apa. Karena sering diulang-ulang. Ketika anak bilang begini. Ja'a Muhammadun. Kalam. Pertama. Lafaz. Murokab. Mufid. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Dipahami kan? Saya bilang. Muhammad telah datang. Kalam. 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 Hah? Siapa yang bilang bukan? Kenapa bukan? Lafaz. 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 Murokab. Mubid. Kenapa bukan kalam? Karena bahasa Indo. Kan syaratnya harus apa yang keempat? Bahasa Arab. Paham kan? Jadi harus lafaz diucapkan. Ada suaranya, ada hurufnya. Harus tersusun dari 2 kata paling sedikit. Boleh lebih dari 2 kata, tapi paling sedikitnya 2. Dan harus ada faedahnya. Orang paham yang dia ucapkan. Yang ketiga, harus yang diucapkan ini bahasa Arab. Dipahami ini? Kalau saya bilang begini, saudara. Dia paham? Dia paham? Kalam? Kenapa? Saya tidak ucapkan. Antum paham? Tadi kan dia paham. Seharusnya kalau syaratnya cuma paham, berarti itu kalam tadi. Tapi dia tidak paham. Berarti tadi itu yang barusan, kalam atau bukan? Bukan. Karena saya tidak lafadzkan, saya cuma berisyarat. Antum bisa paham ini? Ini harus antum pahami baik-baik. Ini baru dinamakan kalam. Metel contoh di buku. Muhammadun naimun. Muhammadun naimun. Muhammad sedang tertidur. Iya. Muhammadun naimun. Kalam. Kalam. Lafaz. Tersusun. Ada faedahnya. Bahasa yang dipakai. Ahsantum. Masya Allah. Aliun maridun. Kalam. Kalam. Lafaz. Murokab. Murokab. Mufid. Bilwati. Bilwati. Itulah pengertian kalam. Lafaz, murokab, mufid, bilwati. Lafaz, murokab, mufid, bilwati. Kita lihat lagi contoh lagi. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad telah memukul anjing. Daraba Muhammadun kalban. Kalam. Lafaz. Murokab. Mufid. Bilwati. Selesai kalam. Paham kan? Ketika antum baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam. Kalam. Lafaz. Murokab. Mufid. Bilwati. Antum paham? Baca Quran dari surah pertama sampai surah 114.
An-Nas. Semuanya kalam. Kan dibilang kalamullah. Karena ada lafadznya, ada hurufnya, ada suaranya. Dan berfaedah. Antum bisa paham ini? Contohnya ini hanya sedikit saja untuk memahamkan antum. Contohnya satu Quran itu semua kalam. Itu semua kalam. Tapi harus antum tahu, paham kalam itu apa. Itu intinya ini. Apa itu kalam? Iya. Nah, ini istilah kedua. Istilah ketiga. Al-kalimah. Ini mulai dalam. Al-kalimatu. Berikutnya. Al-kalimatu. Kalau secara bahasa, babul kalimatu, bab tentang kata. Nah, ini kita akan memulai di sini mempelajari kata-kata bahasa Arab. Mulai dari sini. Babul kalimati. Bab tentang al-kalimah, kata. Apa itu al-kalimah? Kalau kalam, alhamdulillah sudah. Ya, untuk tahap pertemuan pertama itu sudah kebaikan banyak itu. Iya. Berikutnya al-kalimah. Terjemahannya secara bahasa, kata. Secara makna dalam bahasa kita. Dalam secara istilah menurut ulama nahwu apa? Lihat. Al-kalimatu hiya qaulun mufradun. Tidak jauh bedanya dengan bahasa kita. Al-kalimah dia adalah qaul, ucapan yang mufrad. Isinya cuma satu kata. Isinya cuma satu kata. Ketika anak bilang, Zaidun. Apa ini? Kalam atau kalimah? Zaidun. Kalam atau kalimah? Kenapa kalimah? Satu kata. Kapan isinya cuma satu kata saja? Itu namanya kalimah. Iya, namanya kalimah. Jadi ada nanti kalamul arabiyah. Kalam, ucapan berbahasa Arab berarti kalimat. Kalau bilang kalimatul arabiyah, kata-katanya, kosa-katanya. Dipahami ini? Misalnya ketika antum bilang begini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum ditanya. Bismillahirrahmanirrahim apa? Kalam atau kalimah? Kalam. Tapi bismi. Kalimah. Allahi. Kalimah. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Itu penting itu. Antum bisa bedakan antara kalam dan kalimah, itu ilmu besar untuk pemula. Untuk tahap dasar. Lihat metel contoh. Muhammadun. Asadun. Iya. Al-asadu. Kikataba. Yaktubu. Min. Bal. Ini semua al-kalimah. Karena satu kata. Iya. Berikutnya, di sini yang diinginkan adalah antum paham apa itu kalimah. Satu kata, itu intinya. Setelah itu lebih dalam lagi setelahnya. Anwa'ul kalimah. Ini sudah mulai ke dalam. Jenis-jenis kata. Seperti yang Anda bilang dari awal, orang Arab berucap. Dari yang diucapkan oleh orang Arab itu ada namanya. Ada jenis-jenisnya. Ini harus kita tahu. Yang pertama ada namanya ismun. Karena anwa'uha salasatun. Jenisnya ada 3. Yang pertama ada namanya ismun. Kata benda. Ini pemahaman mendasar saja dulu. Kata benda itu yang pertama. Yang kedua fi'ilun. Kata kerja. Nanti kita akan tahu apa tanda, apa cirinya. Ini baru secara umum dulu. Nanti ada rincian setelahnya. Yang ketiga harfun, ada huruf. Semua yang terucap dalam bahasa Arab tidak akan pernah keluar dari 3 ini. Hanya 3 ini. Ulama bahasa Arab telah meneliti, tidak ada yang lain. Yang ada dalam surah Al-Fatihah tidak keluar dari 3 ini. Demikian pula surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu tidak akan keluar dari 3 ini. Nanti tinggal antum kenal apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Iya.
Tidak akan pernah keluar. Karena kata para ulama bahasa, kalau seandainya ada jenis yang keempat, pasti mereka akan dapatkan. Pasti mereka akan dapatkan. Ini tidak ada yang didapatkan, kecuali ini. Kecuali 3 ini. Iya. Kita mulai langsung yang pertama, al-ismu. Kata benda. Iya. Apa pengertiannya secara istilah? Supaya ketika antum jumpa, antum langsung bilang ini isim. Bahkan nanti antum bisa tentukan dia isim tanpa tahu artinya. Karena arti itu bisa lihat kamus. Bisa. Dengan maknanya sebentar dan tandanya. Al-ismu. Huwa kalimatun dalat ala ma'nan. Fi nafsiha. Walam tuktaron bizamanin. Perhatikan pengertiannya. Al-ismu, isim adalah kalimatun, kata. Kalimatun tadi artinya kata. Dalat yang menunjukkan. Ala atas makna, sebuah makna. Fi nafsiha pada dirinya. Jadi pada kata itu ada terjemahannya. Ada maknanya. Ada maknanya. Tapi maknanya ini walam tuktaron bizaman. Tidak digandengkan dengan waktu. Waktu itu ada 3. Nanti kita akan pelajari juga. Ada waktu lampau. Ada waktu sekarang. Ada waktu akan datang. Ketika ada terjemahannya telah, sedang, atau akan. Oh ini bukan isim. Karena syaratnya isim tidak boleh ada itu waktu. Tidak boleh ada waktu padanya. Contoh, di buku anak kasih 3 contoh. Contoh Muhammadun. Ketentuan pertama, apakah dia kalimah? Paham pertanyaan pertama? Kan ketentuan isim adalah kalimah. Pertanyaan ana sama antum, apakah dia kalimah ini Muhammadun? Apa definisinya kalimah? Satu kata. Satu kata. Jadi ini Muhammadun kalimah. Menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Itu ketentuan kedua. Apa makna Muhammad? Seorang yang bernama Muhammad. Itu maknanya. Oh sudah. Ini ketentuan kedua, sudah menang dia. Ketentuan ketiga. Ada waktunya? Tidak ada. Saya tidak ada bilang telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad. Tidak ada waktunya. Berarti ini siapa ini? Isim. Kitabun. Kitabun. Ini terjemahannya sebuah buku. Sebuah buku. Kitab. Apakah dia isim? Praktekkan pengertiannya isim. Kalimah. Ada maknanya? Ada. Apa makna kitab? Buku. Sebuah buku. Apakah ada waktunya? Tidak. Berarti dia siapa? Isim. Demikian pula mirsamun. Mirsamun. Ini isim. Ini isim. Karena ada makna pada dirinya dan tidak ada waktunya. Demikian pula nanti contoh kita akan praktekkan nanti. Setelah tahu tahap berikutnya lagi ini tandanya. Kita akan lihat tandanya dulu. Baru kita praktekkan ulang ini yang ada dalam pengertian. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Artinya kalau antum jumpai ada ini alamat, maka langsung antum bilang isim, artinya berikut. Terjemahannya gampang. Lihat kamus. Lihat kamus. Yang paling pokok antum tentukan dulu ini apa. Ini tandanya paling penting sekali kalau dalam ilmu bahasa Arab. Antum mengenal tandanya. Dari kata itu. Tanda pertama adalah untuk isim al-khobdu atau disebut al-jar. Al-khobdu atau al-jar itu lawan baris atas. Itu baris di bawah. Harokat di bawah. Kapan ada kata di kasro? Tahu kasro ya? Yang baris di bawah. Iya? Yang baris di bawah. Karena harokat kan ada berapa harokat? Ada berapa harokat? 3. Pertama apa? Dhamma. Yang kedua?
fathah, yang ketiga kasro. Nanti apakah dua domanya atau dua fathahnya atau dua apa? Kasronya. Yang penting dia di kasro. Apakah kasronya ada dua atau kasronya ada satu saja? Dipahami kan? Yang penting dia di kasro, ini baris di bawah. Kapan dia di kasro? Sudah. Langsung antum bilang ini isim, apapun yang terjadi. Antum bisa paham ini? Itu dipastikan karena ini berdasarkan penelitian. Lihat kita baca awal surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pembuka di setiap surat. Dia diulang sebanyak 113 kali. Karena cuma ada satu Quran yang tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taubah, surah Baro'ah. Karena dia dianggap sambungan dari surah Al-Anfal sebelumnya. Semua surah di Quran diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan ini kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Itu kata ismi. Kata pertamanya itu. Itu apa dia? Isim atau bukan? Kenapa antum tahu? Kasro. Allahi. Allahi. Kenapa? Ar-Rahmani. Kenapa? Kenapa? Ar-Rahimi. Kenapa? Kasro. Lanjut lagi setelahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Alhamdulillah. Untuk tahap sekarang ini. Isim. Jangan dulu bilang isim kalau antum belum tahu tandanya di buku ini. Yang sekarang. Sekarang apakah ada tanda isim yang tadi barusan? Tidak ada kasro. Berarti untuk sementara bukan. Itu cara belajar yang benar. Walaupun antum sudah tahu sebelumnya, bilang dulu sesuai dengan yang antum ambil. Itu untuk melengketkan ilmu. Ya, itu untuk melengketkan ilmu. Jadi dia masuk sedikit demi sedikit. Jadi ini. Alhamdulillah. Untuk sementara bukan isim. Karena alamat yang antum tahu kasro. Ada kasro? Berarti bukan dulu. Lillahi. Isim. Kenapa? Kasro. Rabbi. Kenapa? Al-alamina. Ada kasro? Tidak ada. Berarti bukan. Untuk sementara. Paham alamat pertama? Ini surah pertama. Surah terakhir. Kul a'udhu bi rabbin nasi. Kul. Isim. A'udhu bi rabbi. Kenapa? An-nasi. Kenapa? Sudah pintar antum. Iya. Jadi antum sudah bisa tentukan itu dalam satu Quran. Setiap antum dapat kasro, isim. Kan ini sudah jadi tandanya. Ini tanda pertama. Tanda kedua. At-tanwinu. Adanya tanwin. Tadi ini yang ana tulis. 2 dhammah, 2 fathah, 2 kasro. Ini namanya apa? Tanwin. Itu namanya tanwin. Jadi tanwin itu berlaku untuk dhammah, fathah, kasro. Yang pendek ada 2. Ada 2. Iya. Kalau 2 dhammah dalam Al-Quran, kadang dia ditulis 99, itu 2 dhammah. Kadang dia tulis seperti ini, ya 99 seperti ini. Kadang juga dia tulis 69. Ya 69. Yang penting 2 dhammahnya. Dan itu di Mushaf Madinah ditulis seperti itu ada maksudnya. Karena terkait dengan bacaannya. Karena Mushaf Madinah sekarang yang diterbitkan, tulisannya itu mempengaruhi tajwidnya. Karena kalau ditulis 99 itu diidgham kepada setelahnya, tanwinnya. Kalau tulis 69 tidak diidgham ke setelahnya. Itu ada maknanya, ada faedahnya. Cuman pelajaran kita dalam bahasa Arab, kalau ada 2 dhammahnya, ada 2 fathahnya, ada 2 kasronya, maka itu adalah isim. Kalau dia ditanwin. Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ini? Lihat contoh di buku. Misal contoh. Kitabun. Ini isim. Kenapa? Tanwin. Rojulun. Isim. Kenapa? Tanwin. Waladun. Kenapa? Tanwin. Antum bisa pahami ini? Jadi kapan ada tanwin? Isim. Jangan takut. Karena tidak ada kata yang beralamat tanwin selain isim.
Selain isim. Ini alamat kedua. Mudah sekali, alhamdulillah. Alamat ketiga, dukhulu al. Masuknya al. Kapan ada kata pertamanya al, jangan takut langsung bilang isim. Iya, langsung bilang isim. Tadi surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbi sudah. Iya kan? Alhamdu isim. Kenapa? Ada al. Al-alamina isim. Kenapa? Ada al. Jadi dalam nanti satu isim bisa kasro, bisa ada al. Bisa 3 alamat. Makin banyak tandanya, makin yakin antum bilang ini isim. Ini adalah isim. Jelas kan? Antum baca Quran. Baca Quran. Dapat kasro. Dapat tanwin. Dapat al. Dan al sama tanwin tidak bisa berkumpul. Kalau kasro sama al bisa. Kasro sama tanwin bisa. Tapi tanwin sama al tidak bisa. Karena kapan ada alnya, hilang itu 2 dhamma, 2 fathah, 2 kasro. Kapan tidak ada al, dan dia adalah isim, muncul 2 dhammanya, muncul 2 fathahnya, muncul 2 kasronya. Kita bisa pahami ini? Itu tidak bisa ketemu. Tapi ada tanda isim bisa ketemu. Ini 3 alamat. Contoh di buku Alkitabu. Alkitabu adalah isim. Padahal tidak ada kasronya. Tidak ada tanwinnya. Tapi kita bisa bilang itu adalah isim. Kenapa? Kenapa? Al. Ada alnya. Contoh kedua, ar-rajulu. Isim ada al. Al-wadadu. Isim ada al. Antum di Quran bisa praktekkan semuanya. Misalnya tadi kita lanjutkan surat Al-Fatihah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Isim Ar-Rahmani. Kenapa? Al. Ar-Rahimi. Isim. Ada apa? Al. Sekaligus dia siapa? Ada kasronya. Kan Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Maliki yaumi ad-dini. Maliki. Maliki. Kenapa? Kasro. Yaumi. Kenapa? Ad-dini. Kenapa? Ada apanya? Al. Terus kasro. Apa ayat berikutnya? Iyaka. Isim. Untuk sementara bukan. Tidak ada alamatnya. Iya kan? Iyaka. Ada alamat isim? Ada kasro? Ada al? Ada tanwin? Berarti bukan. Kan begitu untuk sementara. Na'budu. Isim. Kenapa? Tidak ada tandanya. Demikian pula wa iyyaka nasta'inu. Tidak ada. Jelas kan? Ihdina. Ihdina. Tidak ada sementara. As-sirata. Ada? Apa itu? Al. Al-mustaqima. Kenapa? Sudah begitu terus antum lakukan. Itu sudah ilmu besar dalam bahasa Arab. Antum bisa tahu ini isim. Karena kebanyakan kosakata dalam bahasa Arab isim. Isim. Tingkat kedua terbanyak fiil, kata kerja. Tingkat ketiga yang paling sedikit huruf. Kan cuma ada 3. Alamat keempat. Dukhulu harfi al-jarri. Masuknya huruf jar. Huruf jar ini disebut huruf jar karena dia huruf yang membuat kasro. Kalau dia ada, pasti kata setelahnya itu di kasro. Pasti kata setelahnya di kasro. Dan huruf jar ini ada 20 huruf. Tapi anak akan kasih semua di tahap ketiga. Karena di sini, di tahap awal ini, bukan kita mau mengenal huruf jar. Tapi mau mengenal tanda isim. Kalau ada huruf jar, berarti dia siapa? Isim. Di buku, ana hanya contohkan yang paling sering keluar. Yaitu min, an, li, ya. Min, an, sama li. Ada huruf min, ada huruf an. Paling sering keluar dalam hadits. An Abi Hurairah, an Anasin. Itu paling sering. An.
3 huruf. Dan ada li. 3 huruf ini sering keluar dalam Quran ataupun hadits. Itu sebagai contoh dulu. 3 huruf ini disebut huruf jar. Min. Dan kalau ada ini huruf jar, kata setelahnya di kasroh. Jangan takut. Langsung di kasroh. Ya, pertama kalau dia ada, setelahnya pasti isim. Yang kedua, kalau dia ada, setelahnya pasti di kasroh. Anda paham kan? Berarti sekaligus ada berapa tanda langsung? 2. Huruf jar kemudian kasroh. Belum lagi kalau dia tidak beral, maka dia pasti akan di tanwin. Anda paham kan? Berarti nanti bisa ketemu berapa alamat? 3. Lihat contoh di buku. Minal baiti. Fokus kepada kata al-baiti. Isim. Isim. Berapa tandanya di situ? 3. Pertama. Min. Adanya min itu sudah. Walaupun nanti kalau orang percakapan kan dia tidak kasih harokat. Dia hanya bilang minal bait. Sudah antum bisa bilang itu isim. Kenapa? Ada min. Itu tanda pertama. Tanda kedua. Al. Tanda ketiga. Kasroh. Dan disebutkan oleh para ulama bahasa. Makin banyak tanda dalam satu kata. Maka makin yakin pelajar untuk menghukumi itu adalah isim. Makin banyak tandanya. Maka makin kuat keyakinan kita bahwa ini isim. Ini isim. Contoh lain lagi. An aliyin. Aliyin isim. Isim. Kenapa? Ada berapa tandanya? 2 atau 3? 2 atau 3? Coba kita lihat. Alamat pertama. An. Alamat kedua. Kasro. Alamat ketiga. Tanwin. Kasronya ada 2. Itu sudah 2 itu. Karena kasro alamat tersendiri. Tambah lagi tanwin itu alamat tersendiri. Jadi di sini berapa alamat? 3. Lihat lagi berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fokus kepada lillahi. Kata lillahi, tidak kelihatan alnya. Paham kan? Kan di situ ada li. Li itu termasuk huruf jar. Maka kata Allah itu adalah siapa? Isim. Karena ada siapa? Li. Kedua, kasroh. Yang ketiga, pada hakikatnya itu ada alnya. Cuman diidgham dalam bahasa Arab. Karena li langsung ketemu al, setelahnya itu lillah. Digabung. Digabung. Iya. Ini 4 tanda. Kita ambil lagi 1 tanda. Baru mungkin kita cukupkan untuk persiapan maghrib atau wudhu. Ya, bagi ikhwan yang mau kembali ya. Kembali untuk waktu. Iya. Tanda terakhir. Dan tanda terakhir ini, kalau antum belum paham, itu dimaafkan. Tidak mengapa. Dan kalau antum paham, alhamdulillah. Kenapa Anda bilang begitu? Karena tanda terakhir ini berbeda dengan tanda pertama, kedua, ketiga, keempat. Tanda pertama, kedua, ketiga, keempat itu namanya tanda lafdiyah. Tanda yang kelihatan. Walaupun antum tidak tahu artinya, antum bisa tahu itu adalah isim. Walaupun tidak tahu artinya. Sementara tanda kelima ini namanya tanda ma'nawiyah. Tanda secara makna. Artinya antum tahu terjemahannya, baru antum bisa akan tahu itu adalah isim. Yaitu disebut dengan tanda al-isnadu ilaih. Disandarkan kepadanya. Jadi berarti ada yang tempat bersandarnya dan ada yang disandarkan kepadanya. Misalnya kalau kita gambar misalnya ada tiangnya, kemudian ada kayunya yang disandarkan kepadanya. Paham kan? Ini namanya yang bersandar. Ini tempat bersandarnya. Tempat bersandarnya inilah yang disebut dengan isim. Ismun. Paham kan? Itu dulu dipahami ini. Jadi ini tempat bersandarnya yang berdiri ini namanya apa? Isim. Contoh dalam kalimat. Ini anak hanya gambarkan saja untuk tahap berikutnya ini.
Ana bilang begini. Dorobtu. Contoh di buku. Katabtu. Tu artinya saya. Katab artinya menulis. Terjemahannya, karena perlu tahu terjemahannya. Baru antum bisa tentukan. Saya telah menulis. Kata menulis disandarkan kepada saya. Kata menulis disandarkan kepada saya. Berarti saya di sini tu adalah siapa? Isim. Karena dia sebagai sandarannya itu katab. Dipahami nih? Dia adalah isim. Sekarang tu. Apakah ada kasroh? Ada al? Ada tanwin? Ada huruf jar? Tidak ada kan? Tidak ada semua tanda di atas. Tapi bisa kita bilang isim. Kenapa? Isnad ilaih. Disandarkan kepadanya sesuatu. Tu sekarang disandarkan kepadanya kata menulis. Dipahami nih? Jadi walaupun tidak ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka tetap kita bilang itu adalah isim kalau terpenuhi ini. Ketentuan. Apalagi kalau ada yang lain. Contoh yang lain misalnya. Qala Allahu. Qala an-nabiyyu. Nabi bersabda. Berarti bersabda ini disandarkan kepada siapa? Nabi. Berarti Nabi siapa? Isim. Dan juga ada alamat lainnya. Apa alamat lainnya? An-nabiyyu al. Al. Dipahamkan? Tapi masalahnya kadang tidak pakai al. Qala Nabi. Nabi berkata. Ini Nabi apa? Ini Nabi apa? Isim. Kenapa? Disandarkan kepada apa? Berkata kepadanya. Siapa yang berkata? Nabi. Ini jawabannya itu isim. Jadi antum bisa bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Misalnya seperti, katabtu, saya menulis. Siapa yang menulis? Jawabannya itu siapa? Isim. Karena dia disandarkan kepadanya menulis. Sama dengan antum bilang misalnya, qara'tu. Ini terjemahannya, saya membaca. Siapa yang membaca? Jawabannya itu pasti isim. Karena pasti itu jawabannya disandarkan kepadanya sesuatu yang antum tanya. Sama dengan antum juga bilang misalnya, Aliyun maridun. Anggaplah anak baca sukun. Kalau anak baca harokat kan langsung antum tahu. Oh ada nun matinya dibaca berarti tanwin. Tapi saya baca sukun. Ali marid. Ali sakit. Siapa yang sakit? Berarti Ali siapa? Kenapa? Sandarkan kepadanya apa? Sakit. Bisa antum pahami? Bisa antum pahami? Jelas? Selesai isim. Ini ya masih tahap awal tapi alhamdulillah kalau ana melihat kalau antum cepat mengerti di tahap awal pertemuan pertama insya Allah berikutnya lebih. Iya. Ada yang tidak paham? Tadi alamat isim. Tidak harus. Kan boleh nanti. Kan tidak harus dhamma. Yang penting maknanya. Ini kan alamat maknawi. Secara makna. Nanti boleh saya ganti ini tu dengan ta. Katab ta. Kamu menulis. Ini kan tu karena saya. Kalau kamu kan nanti ta jadinya. Kalau saya menulis katab tu. Kalau kamu menulis laki-laki katab ta. Kalau kamu menulis perempuan katab ti. Karena beda harokat itu beda makna. Sekarang katab ta. Ta itu siapa? Kan terjemahannya kamu telah menulis. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Kamu, kan begitu. Berarti kamu apa? Isim. Karena jawabannya itu adalah isim. Nggak harus dhamma. Nggak harus dhamma. Kan isim nggak harus di dhamma. Ada lagi? Iyaka. Ada kasro? Hah? Saudaraku bahas nahwu apa? Nahwu membahas harokat apa? Akhir. Sekarang yang kasro apanya? Sadar ki? Baik. Alhamdulillah.
Jadi yang kita bahas ini saudara hanya harokat akhir itu yang kita bicarakan. Umum. Iya. Jadi ini pertanyaan mungkin teman sudah belajar. Kan namanya penyandaran itu kan bukan mudhaf nilai saja. Ada 3. Ada murakkab masdi, ada murakkab idhofi, ada murakkab isnadi. Tapi kan belum dipelajari oleh teman-teman yang masih pemula. Umum. Antum mau bilang tadi kan bukan mudhaf nilai. Saya bilang, koma ini katabtu. Itu katabtu bukan. Sama dengan anak contohkan ya, contoh lain yang sering kita ucapkan. Abdullahi. Hamba Allah. Hambanya siapa? Allah. Berarti Allah apa? Itu. Nah, susunannya bebas. Yang akan kita tahu nanti semua susunannya. Jelas kan? Ini kan kita pelajari awal kosakatanya dulu. Ini kata apa namanya? Ini kata apa namanya? Ada lagi? Yang mana itu? Saya telah menulis. Enggak. Itu kan saya, tidak ada waktunya. Telah menulis itu katab. Dah. Takolan Nabi. Nabi telah berkata. Telah berkata kan telah berkata yang ada waktunya. Nabi tidak ada waktunya. Paham saudara? Iya enggak. Kan satu katanya yang isim. Misalnya, kolan nabiu. Isimnya an nabiu. Kolanya bukan. Kolanya bukan. Dah. Akhwat juga boleh bertanya ya. Tapi pakai kertas. Silakan. Di awal kata. Itu kan huruf jar. Pertanyaan yang bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tanda huruf jar di awal kata. Sebelum kata itu. Itu tanda jar. Iya tanda jar. Sebelumnya. Di awal kata. Ada lagi? Silakan. Percakapan. Itu ilmu hiwar. Al-Arabiyah baina yadaik, durus logo. Tapi diselipkan juga nahwu di dalamnya. Khususnya durus logo. Diselipkan di dalamnya apa? Nahwu. Tapi dia lama. Karena durus logo itu nanti jilid 2 nahwu, jilid 3-nya sorof. Di durus logo. Tapi lama prosesnya. Iya. Iya, itu terkait dengan susunan Pak. Kan al-kalimatu nanti bisa al-kalimatu, al-kalimata, al-kalimati. Saya tidak singgung itu harokatnya dulu Pak, karena itu terkait dengan susunannya. Kapan dibaca tu, tita. Kan boleh beda Pak. Kan dia boleh diharokati dengan 3. Boleh al-kalimatu, boleh al-kalimati, boleh al-kalimata. Nah, sekarang ini kebetulan susunannya mengharuskan dia di kasro. Itu yang babul kalimah. Karena ada kata bab. Kemudian di bawah tidak ada kata bab. Sehingga dia dibaca tu. Iya kan Pak? Nah itu nanti yang kita tanyakan itu Pak dimaklumi. Kita penasaran mungkin kenapa di atas ti. Sementara di bawah tu. Nah itu terkait dengan susunannya Pak. Kalau kita sudah tamat 3 tahap. Iya. Jadi ini baru tahap pertama Pak. Alhamdulillah. Enggak, satu saja. Enggak, itu kan aliyin satu kata. Bukan 2 kata. Satu kata itu namanya saudara. Sama dengan Muhammadun, kan satu kata. Akhirnya saja. Akhir dalam satu kata itu. Huruf terakhir dalam satu kata. Boleh nanti 7 huruf. Ada misalnya istighfar. Ini kalau dihitung hurufnya 7. Istighfar. Masuli listighfarin.
Ya kan? Jadi yang patokannya ini huruf terakhirnya. Ada lagi? Alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Insya Allah. Jadi di pertemuan akan datang kita langsung ya masuk. Kalau bisa usahakan sholat asar di sini supaya kita akan sesuai dengan program dan target kita. Insya Allah 15 kali pertemuan. Insya Allah ta'ala. Baik, subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.